Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Febriansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Kali ini saya kedatangan dari Bapak Hendy. Beliau adalah pengajar guru PAI di kelas 6 di Sekolah Al-Azhar Kairo Palembang. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Nah, sebelumnya kita akan melakukan observasi ataupun supervisi di kelas, Pak. Tapi sebelum kita melakukan itu, saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak. Biasanya juga ini mengenai tentang pra observasi ketika Bapak di kelas. Gimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Oke. Nah, Pak, bagaimana? Apa sih yang Bapak ingin? Apa yang Bapak capai ketika Bapak ingin mengajar di kelas? Yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya tergantung dari materi yang akan saya sampaikan. Kalau materinya tentang kisah-kisah teladan misalnya, nanti saya ngajar tentang kisah Nabi Zakaria. Berarti saya menginginkan anak saya nanti mereka paham ayat tentang kisah Nabi Zakaria, keteladanan Nabi Zakaria, dan prakteknya dalam kehidupan dari hikmah mempelajari kisah Nabi Zakaria. Oh, baik sekali itu Pak ya. Jadi anak-anak bisa menerapkannya langsung dari hikmah kisah Nabi Zakaria. Oke, kalau Bapak melakukan seperti itu, strategi apa ataupun pendekatan seperti apa yang Bapak gunakan Dalam kegiatan pembelajaran? dalam kegiatan pembelajaran? Oke, yang pertama tentunya saya akan mengajak anak-anak untuk melihat atau saya tampilkan video terlebih dahulu. Video terlebih dahulu. Ya, agar anak-anak lebih tertarik untuk melihat kisah. Soalnya kalau kita ajak langsung ceritakan, Oh iya, benar. nanti setelah itu nanti baru saya arahkan anaknya satu persatu untuk membacakan ayatnya. Udah melihat video terlebih dahulu, baru diarahkan untuk membaca. Oke, kemudian selanjutnya saya meminta anak-anak untuk menunjukkan salah satu perilaku yang mencerminkan kisah tentang Nabi Zakaria. Misalnya Nabi Zakaria itu bicara tentang kesabaran. Nah, maka anak-anak nanti diminta untuk menunjukkan salah satu kisah atau mungkin hal yang sudah pernah mereka lakukan. Bapak saya pernah menunggu mama saya masak, saya sabar nggak marah-marah. Itu ya Pak ya. Jadi memang implementasinya memang langsung ke dunia sehari-hari. Iya, agar mereka benar-benar merasa terkoneksi dengan kegiatan pembelajaran. Benar. Bukan contoh ya, tapi perilaku yang sudah terjadi. Perilaku yang sudah terjadi. Kalau contoh bisa saja mereka mengada-ngada. Benar. Oke Pak, itu bagus sekali Pak. Dengan kegiatan seperti itu Bapak telah menerapkan gaya-gaya belajarnya. Oke Pak ya, sudah menerapkan gaya belajarnya. Nah, metode ataupun media apa tuh Pak yang dibutuhkan pada saat Bapak lagi mengajar seperti itu? Ya, yang pertama medianya tentunya kita menggunakan media pembelajarannya video pembelajaran. Video, oke, pasti kita gunakan video Pak ya. Kemudian menampilkan slide. Ya, kemudian ya kalau peralatan di sekolah kan pastinya harus ada proyektor segala macam, iPad kan. Okay. Dan juga ini anak-anak itu mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan materi pada saat pembelajaran itu di web sekolah. Di web sekolah. Ya. Jadi memang anak-anak udah praktis dengan kegiatan IT Pak ya. Oke. Nah, kan kita mau observasi nih Pak. Kita mau langsung supervisi. Oke. Kapan nih bisa kita supervisinya? Mungkin besok bisa. Besok bisa Pak ya. Jam kedua ya. Jam kedua itu di kelas apa Pak? Di kelas Urwah. Di kelas Urwah. Oke. Yang paling ujung. Oke. Besok kita ketemu lagi Pak ya. Oke. Ya, terima kasih atas bantuannya untuk supervisi kali ini. Mudah-mudahan besok bisa tercerminkan apa yang Bapak inginkan pada saat supervisi tersebut. Terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah.
Alhamdulillah bil khair. Haya nabda bil basmalah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Sultan. Kenapa dia nggak hadir? Izin apa sakit? Izin. Oke, Sultan izin ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Yusuf. Oke, silakan ke depan Yusuf. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, satu orang yang memimpin ke depan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa? Jani. Oke, silakan Jani. Ke depan Jani. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, lah pendukungmu, proklamasi. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oh yeah. Oke, baik, terima kasih untuk semangatnya. Oke, sebelumnya kita membahas tentang Nabi apa sebelum ini? Nabi Yunus. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Nabi Zakaria. Yang akan kita bahas adalah mengenal kisahnya, mengenal dalilnya, kemudian meneladani kisahnya. Dari kisah itu apa yang bisa kita ambil ceritanya. Kemudian kita akan menunjukkan contoh-contoh yang menggambarkan keteladanan kepada Nabi Zakaria. Tapi sebelum itu, coba kita lihat dulu videonya ya. Ayo. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kekuatan doa. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Bapak akan bacakan terlebih dahulu ya Quran Surah Ali Imran ayat 38. Boleh dibuka Muslim Pro-nya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Oke, coba bacakan bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak minta satu orang untuk membacakan. Coba tolong bacain Bayi Arfa. Silakan Arfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, selesai membaca ayat tadi, ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan makna dari Quran Surah Ali Imran ayat 38 sampai 45. Ada yang bisa? Oh ya, itu Atar. Coba Atar, apa maksud dari ayat itu Atar? Nabi Zakaria masih tetap istiqomah dalam beribadah walaupun tidak diizinkan. Oke, bagus. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Atar, bahwa
dalam kisah Nabi Zakaria yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran itu adalah pentingnya istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Seperti Nabi Zakaria, walaupun ia sudah ingin merasa putus asa karena tidak memiliki keturunan, tapi beliau masih tetap istiqomah berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak silahkan dibuka web sekolahnya ya, e-learningnya. Nanti kalian lihat di materi ke-7, di slide yang ke-12 itu akan kita kerjakan per kelompok ya. Coba dibuka webnya. Berdasarkan pertanyaan, hikmah dan jawaban dari kelompok kami, inilah yang pertama. Nabi Zakaria memiliki hikmah doa yang diberikan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 38. Pertanyaannya, apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Jawabannya? Jawabannya, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, Nabi Zakaria memiliki kesabaran yang kuat. Apa yang Nabi Zakaria sabari? Iya. Nabi Zakaria bersabar untuk mendapatkan keturunan. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi setelah kita mendengarkan dan membahas tentang kisah Nabi Zakaria, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Ya, silakan Latifah. Kesimpulannya, kita harus tetap beristiqomah saat beribadah. Oke, ya, jadi kita harus tetap beristiqomah dalam beribadah, meneladani kisah Nabi Zakaria. Walaupun bertahun-tahun beliau mengharapkan permintaan kepada Allah, tapi tetap beristiqomah dalam beribadah. Oke, baik. Jadi kita harus tetap semangat dalam beribadah, belajar, karena dengan kita bersungguh-sungguh seperti kisah Nabi Zakaria, pasti Allah akan kabulkan seluruh usaha dan doa. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hai anak tatim bilhamdallah. Oke, terima kasih Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Febriansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Al-Azhar Kairo Palembang. Di sini saya bersama kembali sama Bapak Hendy, pengajar guru agama Islam di SD Al-Azhar Kairo Palembang. Gimana Pak Hendy, kabarnya sehat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy, ini kita udah sekarang masuk ke pasca observasi nih Pak Hendy. Gimana pada saat kemarin itu? Nah, untuk pertanyaan pertama saya nih Pak Hendy, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa murid yang menurut saya masih perlu untuk lebih diperhatikan. Untuk lebih diperhatikan. Itu kira-kira kenapa itu Pak? Untuk lebih diperhatikan Pak? Beberapa anak mungkin mereka tidak mendapatkan porsi untuk mengajukan pendapat atau mengangkat, karena memang mungkin efek keterbatasan waktu atau segala macam. Kendalanya hanya di masalah waktu. Selain di waktu ada kendala lain lagi kan? Saya kira cuma di masalah kendala waktu ya. Kendala waktu. Soalnya kalau seandainya setiap anak mengangkat tangan, digilirkan untuk mengangkat tangan, takutnya nanti waktunya habis. Nah, biasanya hal seperti ini sudah sering terjadi. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Dengan kendala waktu, sepertinya ada solusi-solusi apa yang bisa Pak Hendy lakukan? Nah, makanya kalau seandainya waktunya tidak memungkinkan anak untuk mengangkat tangannya, Iya. maka di pertemuan selanjutnya saya sudah punya checklist nama anak-anak yang yang tidak sempat memberikan pendapatnya. Oh, nama anak itu sudah diceklis Ya, satu-satu. saya sudah tahu beberapa namanya. Biasanya kita pakai dari absen pertama sampai Oke. tidak perlu bicara formatnya memang tidak ada, tetapi di absen kita bisa tahu. Sudah tahu. Iya. Selain dari itu apa ada lagi Pak yang bisa dikembangkan? Agar semua anak itu bisa ikut berbicara paling tidak aktif, biasanya saya berdiskusi-diskusi misalnya. Diskusi-diskusi kelompok. Misalkan saya memberikan sebuah studi kasus dengan kelompok, akhirnya mereka diskusi di sana. Jadi di
sana mereka bisa berbicara meskipun dalam kelompok kecil. Oke. Karena masalah lain selain mungkin adanya kalau nggak dipaksa anak-anak itu mungkin merasa malu untuk berbicara di kelas, maka kita coba untuk berbicara di kelompok-kelompok kecil dulu. Kelompok kecil. Nanti saat pada gilirannya mereka dapat kesempatan untuk ngomong, mereka mungkin sudah bisa berani. Oke, berarti ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita telah menulis absensi. Ya. Absensi bagi anak yang belum. Kedua adalah kelompok-kelompok kecil. Ya, Gitu. kita bikin diskusi. Nanti di Diskusi. kelompok kecil itu anak-anak itu akan aktif berbicara sama kelompok mereka. Karena mungkin mereka lebih nyaman ngobrol Sesama mereka. Hal ini Pak biasanya kan digandeng bersama-sama atau ada hal yang lebih dahulu, ataukah memang dicoba dulu dengan absensi atau bisa kita gandeng sekaligus diskusi langsung absensi? Biasanya itu saya selalu gandeng. Digandengkan Pak ya. Berarti secara dua ini langsung jalan. Ya, misalkan ketika meminta pendapat anak satu-satu mereka tidak semuanya bisa, maka akan cover sama kegiatan diskusi tadi. Oke. Kira-kira ini kapan nih Pak untuk proses perubahannya ini Bapak laksanakan? Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan Tapi di selanjutnya. materi yang lain. Di materi yang lain. Tapi temanya masih tetap sama. Pertemuan ke depan itu hadiah dia. Oh, oke. Masih tetap bisa juga. Masih bisa tetap ada juga, tapi kita akan menerapkan untuk anak semuanya aktif Ya. Pak ya. Oke, itu aja Pak Hendy dari saya kegiatan kita kali ini. Saya ingin tanya nih Pak Hendy, umpan balik dari kegiatan kita ini, refleksi dari Pak Hendy ini gimana? Balik untuk Iya, dari kegiatan kita observasi kita lakukan sekarang ini gimana? untuk acara kita. Iya. Ya menurut saya kegiatan ini bagus karena itu sebagai bahan renungan bagi kami pendidik. Karena ada hal-hal yang kalau tidak dibicarakan seperti ini kita nggak tahu kekurangannya di mana. Oke. Jadi dengan ada kegiatan seperti ini kita ada semacam koreksi untuk kita sendiri untuk kedepannya mengajar lebih baik lagi, kelas lebih aktif lagi, Kelas lebih aktif semua lagi. anak punya kesempatan yang sama untuk berbicara di dalam kelas. Oke, terima kasih Pak Hendy, luar biasa masukannya. Insya Allah terdepan kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Oke. Oke, terima kasih Pak Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.